Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis kebangkrutan perusahaan Enron sebagai penyelesaian tugas mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Tariza Putri Ramayanti, SEMSI. Perkenalkan sebelumnya saya Ade Rahma, di sini sebagai moderator sekaligus presenter pertama. Kemudian rekan saya, Vina Maretia Utami, sebagai presenter kedua, Reti Armayanti sebagai presenter ketiga, dan Indah Dwi Kusuma sebagai presenter keempat. Baiklah, langsung saja kami mulai presentasi kami kali ini mengenai perusahaan Enron. Dimulai dengan sejarah perusahaan Enron. Enron adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1985 dan merupakan gabungan antara Houston Natural Gas dengan Internord, yang merupakan sebuah perusahaan lain dalam pemipaan minyak sebagai hasil merger yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangan Pemerintah Federal Amerika. Pada tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik Portland General Electric Corp senilai 2 miliar US dollar. Kemudian, manajemen mengubah nama perusahaan menjadi Enron Capital and Trade Research, yang menjadi perusahaan Amerika terbesar dengan komoditas utamanya adalah gas alam dan listrik. Sehingga pendapatan Enron meningkat tajam dari 2 miliar US dollar menjadi 57 miliar US dollar dengan jumlah karyawan sebanyak 2.000 tenaga kerja. Dan tidak cukup hanya dengan prestasi tersebut, Enron kemudian membentuk Enron Online atau IOL pada bulan Oktober tahun 1999. Dan dalam waktu sekejap, transaksi sebesar 330 miliar US dollar berhasil dilaksanakan pada tahun 2000. Kemudian pada bulan Januari tahun 2000, Enron mengumumkan rencana yang sangat ambisius, yaitu membuat jaringan elektronik broadband yang berkecepatan tinggi atau disebut dengan high speed broadband. Dengan biaya program tersebut sebanyak ratusan juta, dan meskipun keuntungannya belum nampak sama sekali, namun harga saham Enron di Wall Street melonjak menjadi 40 US dollar, bahkan meningkat menjadi 90,56 US dollar. Sehingga Enron dinyatakan oleh majalah Fortune maupun media lain sebagai one of the most admired and innovative companies in the world selama 6 tahun berturut-turut. Baiklah, materi selanjutnya mengenai latar belakang kasus Enron akan disampaikan oleh rekan saya, Vina Maretia Utami. Kepada Vina Maretia Utami, dipersilakan. Direktur eksekutif dan direktur non-eksekutif, biarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkannya terjadinya transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan. Salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek akunting perusahaan ini yang tidak sehat, dan hasil investigasi oleh penasihat hukum menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu diperhatikan. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Disebutkan bahwa laba bersih Enron meningkat menjadi 393 juta US dollar, naik 100 juta US dollar dibandingkan periode sebelumnya. Namun tidak dijelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus sebesar 1 miliar US dollar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi 640 juta US dollar. Dilakukan peningkatan margin Enron dengan memperbesar cover profit dan penurunan nilai aset ditransfer ke SPV untuk meningkatkan kredit ratingnya. Dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron dengan tujuan meningkatkan harga saham perusahaan. Sementara itu harga saham Enron terus menurun sampai hampir tidak ada nilainya. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu, terungkap utang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Sehingga nilai investasi dan laba yang ditahan, retained earnings,
berkurang dalam jumlah yang sama. Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron. Kemudian KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara KAP Anderson menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. KAP Anderson menawarkan ganti rugi 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson. Pada tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Anderson, David Winchan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan kasus KAP Anderson dan Enron. Pada tanggal 5 Juni 2002, juri federal di Boston menyatakan KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan dan berdampak KAP Anderson telah menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien, pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain, dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Anderson dalam kasus Enron. Baiklah, terima kasih kami ucapkan pada rekan kami Vina atas presentasinya. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami, Reti Armayanti. Dampak kasus Enron. 1. Dampak bagi Enron. Enron mengalami kebangkrutan dengan meninggalkan hutang hampir senilai 31,2 miliar US dollar, serta sertifikat saham mereka tak memiliki nilai sehingga para investor tidak tertarik untuk menanam modal di Enron lagi. 2. Dampak bagi seluruh manajemen perusahaan di Amerika. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Sarbanes-Oxley, maka dampaknya bagi manajemen adalah A. Harus adanya sertifikat CEO atau CPO atas laporan berkala yang disampaikan oleh SEC. B. Setiap laporan tahunan diharuskan untuk melampirkan laporan dari manajemen mengenai penafsiran internal kontrol. C. Auditor independen diharuskan melakukan atestasi dan melaporkan penafsiran manajemen. D. Pengungkapan harus dilakukan antara lain 1. Keharusan bagi direktur, penjabat perusahaan, dan pihak yang memiliki saham perusahaan dengan jumlah minimal 10% untuk menyampaikan perubahan ekuitas yang dimiliki. 2. Pengungkapan tambahan untuk keuangan off-balance sheet dan kontingensi. 3. Pengungkapan oleh perusahaan secara real-time. 3. Dampak bagi KAP Arthur Andersen. Arthur Andersen yang dianggap turut campur dalam kasus kebangkrutan Enron juga terkena imbasnya. Member Arthur Andersen di beberapa negara seperti Jepang dan Thailand telah membuat kesepakatan merger dengan KPMG, Australia dan Selandia Baru dengan Ernst & Young, dan Spanyol dengan Deloitte Touche Tohmatsu. Di Amerika sendiri, aktivitas seluruh member Anderson dibekukan pemerintahan. Akibatnya, klien-klien Anderson beralih ke berbagai auditor. Hal ini menunjukkan bahwa KAP Anderson terus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien. 4. Dampak bagi akuntansi publik. Setelah kasus Enron berakhir, pemerintahan Amerika menerbitkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley yang berdampak bagi akuntansi publik. Dampak tersebut antara lain: A. Membentuk Public Accounting Oversight Board yang bertujuan untuk mengawasi audit atas perubahan publik dan melindungi kepentingan investor. B. Melarang jasa non-audit. Hukum secara spesifik telah melarang KAP untuk melakukan 8 jenis jasa non-audit. C. Perputaran partner pemimpin atau coordinating partner audit tidak dapat memberikan jasa audit kepada klien yang sama lebih dari 5 tahun. D. Laporan kepada
komite audit. Auditor diharuskan untuk melaporkan kepada komite audit perihal semua kebijakan akuntansi yang berlaku. Perlakuan informasi keuangan dan informasi penting lainnya yang telah didiskusikan dengan manajemen. C. Penugasan auditor dibutuhkan 1 tahun calling off period. 5. Dampak bagi perekonomian di Amerika. Akibat kebangkrutan Enron pada tahun 2001, sedikitnya 4.000 tenaga kerja kini menjadi pengangguran. Kolapsnya, Enron juga menguncang neraca keuangan para kreditor yang telah menguncurkan miliaran dolar, seperti JP Morgan Chase dan Citigroup adalah dua kreditor terbesarnya. Para karyawan Enron dan investor kecil-kecil juga dirugikan karena simpanan hari tua mereka yang musnah. Sebagian besar dana pensiun dan tabungan 20.000 karyawan Enron terikat dalam saham yang kini tanpa nilai. Banyak lembaga keuangan investor juga ikut menderita kerugian akibat bangkrutnya Enron, sehingga membuat mereka semakin berhati-hati dalam membidik peluang investor. 6. Dampak terhadap tren etika bisnis. Kasus Enron dan Arthur Andersen memberikan kesadaran yang jauh lebih besar dari masalah-masalah dan tren etika yang sedang berjalan, termasuk konflik kepentingan dan kontrol kepentingan pribadi. Tugas fidusi direktur kepada pemegang saham, tugas perusahaan dan auditor terhadap kepentingan umum, serta mengawal sebuah bisnis yang baik dalam mengembangkan suatu etika budaya. Etika budaya tersebut harus didasarkan pada kejujuran, keadilan, balas kasihan, integrasi kemampuan meramalkan dan tanggung jawab, serta terfokus pada pengembangan kepercayaan dan respek untuk kepentingan stakeholder. Pada kenyataannya, perusahaan-perusahaan AS dan Asia yang memiliki tata kelola yang baik telah melakukannya. Hal ini mengidentifikasikan bahwa mereka sudah melakukan apa yang direkomendasikan oleh SOE. Etika dan reputasi menjadi lebih dikatikan secara langsung daripada sebelumnya. Sebagai contoh, Arthur Andersen dijatuhkan denda $500. Denda ini tidak signifikan dibandingkan dengan kehilangan pendapat di masa mendatang. Sebuah perusahaan dengan reputasi tinggi dan memiliki 85.000 karyawan hancur dalam waktu kurang dari 1 tahun. Manajemen risiko yang komprehensif harus mencakup risiko etika dan perilaku yang lebih tinggi. Strategi modern, pendekatan audit berbasis risiko harus memasukkan risiko etika. Sistem pengendalian inter harus mencakup pemantauan risiko etika, dan sistem baru harus terus dikembangkan untuk mendukungnya. Akibatnya, kebutuhan untuk bisnis dan pendidikan etika profesional menunjukkan betapa pentingnya etika untuk perusahaan dan budaya perusahaan serta kinerja dan akuntan profesional kini semakin jelas. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada rekan kami, Reti Armayanti. Dan untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai lembaga-lembaga eksternal yang ikut bertanggung jawab atas kasus Enron, akan dijelaskan oleh rekan kami, Indah Dwi Kusuma. Kepada Indah Dwi Kusuma, dipersilakan. Baik, lembaga-lembaga eksternal yang juga ikut bertanggung jawab atas terjadinya kasus Enron yang pertama adalah auditor. Arthur Andersen, salah satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar, dan juga merupakan kantor akuntannya Enron. Tugas dari Andersen yaitu melakukan pemeriksaan dan memberikan kesaksian apakah laporan keuangan Enron telah memenuhi praktik akuntan. Andersen mengalami konflik kepentingan akibat pembayaran yang begitu besar dari Enron, yaitu 5 juta untuk biaya audit dan 50 juta US dollar untuk biaya konsultasi. Yang kedua, konsultan hukum. Konsultan hukum Enron, khususnya Vinson dan Elkins, juga disewa oleh Enron.
Konsultan hukum ini bertanggung jawab untuk menyediakan opini hukum atas strategi, struktur, dan legalitas umum atas semua yang telah dilakukan oleh Enron. Dan yang ketiga adalah regulator. Enron sebagai perusahaan yang melakukan perdagangan di pasar energi diawasi oleh Federal Energy Regulatory Commission atau FERC. Akan tetapi, FERC tidak melakukan pengawasan secara mendalam. Hal ini dikarenakan Enron melakukan aktivitasnya dalam perdagangan listrik tidak di satu negara, yaitu antar negara. Yang keempat, pasar ekuitas. Sebagai perusahaan publik, Enron diharuskan mengikuti peraturan dari SEC. Akan tetapi, dalam pengawasannya, SEC tidak melakukan investigasi secara mendalam atau melakukan konfirmasi ulang terhadap Enron. SEC hanya mengandalkan pada testimoni yang dibuat oleh 12 lembaga lain seperti auditor perusahaan, yaitu Arthur Andersen. Sedangkan NYSE mengharuskan Enron memenuhi peraturan perdagangan di NYSE tersebut. Berbeda dengan SEC, NYSE tidak hanya melakukan verifikasi first hand saja. Yang kelima, pasar hutang. Enron menginginkan dan membutuhkan sebuah nilai rating, sehingga Enron membayar standar Poor's serta Moody's untuk memberikan nilai rating. Rating ini dibutuhkan untuk sekuritas hutang perusahaan yang diterbitkan dan diperdagangkan di pasar. Dan yang menjadi masalah, perusahaan rating tersebut hanya melakukan analisis sebatas pada data yang diberikan kepada mereka oleh Enron, operasional, dan aktivitas keuangan Enron. Berakhirnya kasus Enron. Setelah berakhirnya kasus Enron, perubahan yang terjadi setelah kasus yaitu yang pertama disahkan undang-undang baru, Sarbanes-Oxley Act 2002. Dan yang kedua, larangan melakukan jasa konsultasi bersama dengan audit keuangan. Dan yang ketiga, pembatasan masa partner audit yaitu selama 7 tahun. Dan yang keempat, keharusan auditor untuk memberikan opini terhadap keandalan SPI. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada rekan kami Indah Dwi Kusuma atas penyampaian materinya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan presentasi kami tadi, kami menyimpulkan bahwa Enron merupakan salah satu perusahaan terbesar Amerika yang mengalami kebangkrutan pada bulan Desember tahun 2001 karena sistem akuntansi internal perusahaan, dan Enron diwajibkan untuk menjaga leverage ratio-nya tetap stabil. Namun, pada kenyataannya, Enron telah gagal meningkatkan kredit ratingnya, sehingga terpaksa merekayasa laporan keuangan dengan menyembunyikan kerugian dan memperbesar laba. Hal ini juga dimaksudkan agar investor semakin tertarik untuk menanamkan modalnya pada saham Enron. Sebagai perusahaan terbuka, pembukuan Enron wajib diperiksa oleh auditor independen. Dan Arthur Andersen adalah salah satu KAP atau kantor akuntan publik terbesar di Amerika yang pada saat itu menangani pemeriksaan keuangan Enron. Sebagai salah satu KAP yang terbaik di Amerika, seharusnya Arthur Andersen menjunjung tinggi kode etik profesi akuntan. Salah satunya ialah mengungkap jika ada ketidakwajaran dalam laporan keuangan perusahaan. Namun, Arthur Andersen justru melanggarnya dengan membantu Enron untuk menyusun rekayasa pembukuan kreatif yang merugikan banyak pihak. Baiklah, sekian presentasi kami. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.